Kandung kemih yang cemas. Judulnya aja udah bikin penasaran ya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas nih. Kenapa sih kalau kita lagi gugup, rasanya pengen bolak-balik ke toilet terus? Coba deh, ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih ngerasa tiba-tiba kebelet banget pas mau ngadepin momen penting? Mungkin pas mau wawancara kerja, atau pas mau pidato di depan banyak orang, atau jangan-jangan pas kencan pertama, ayo ngaku. Nah, kalau kalian pernah ngalamin itu, tenang, kalian nggak sendirian kok. Dan ini tuh bukan cuma perasaan doang, bukan sugesti. Ini beneran reaksi fisik yang nyata. Dan sumber masalahnya ada di otak kita. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita? Jawabannya itu ada di semacam protokol darurat yang dimiliki otak kita. Namanya itu respons lawan atau lari, atau yang sering kita dengar fight or flight response. Ini tuh sistem pertahanan super kuno yang udah ada di tubuh kita dari zaman dulu banget. Jadi, pas otak kita ngerasa ada ancaman apapun itu, dia langsung siapin badan kita buat dua hal, hadapin ancamannya atau ya lari kenceng-kencengnya. Pas mode darurat ini aktif, otak kita tuh jadi super fokus. Semua energi langsung dialihkan buat bertahan hidup. Akibatnya apa? Ya, tugas-tugas rumah tangga kayak nahan pipis itu langsung dianggap nggak penting. Ditaruh di prioritas paling bontot. Oke, sekarang ayo kita bedah sedikit sains di baliknya. Gimana ceritanya sih otak yang lagi cemas itu bisa ngobrol langsung sama kandung kemih kita? Penasaran kan? Coba lihat tabel ini deh. Bayangin otak kita itu kayak kantor. Nah, biasanya si manajer yang logis, namanya korteks prefrontal, itu yang bilang, tahan dulu, belum waktunya. Tapi pas kita cemas, satpam yang suka panik, si sistem limbik itu langsung ngambil alih. Dia teriak bahaya, bahaya. Terus langsung nyalain sakwar darurat ke kandung kemih. Itu si PAG dan PMC. Gak cuma itu, si operator sound system insula langsung naikin volume sinyal dari kandung kemih ke level maksimal. Jadinya, yang tadinya cuma bisikan, kayaknya pengen pipis, sekarang jadi kayak toa yang teriak, ke toilet sekarang! Dan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh. Faktanya hampir setengah, tepatnya 48% pasien yang punya kandung kemih overaktif ternyata juga punya gejala cemas. Jadi, koneksi antara pikiran dan tubuh ini beneran nyata banget. Oke, sekarang ada satu hal penting yang perlu kita luruskan nih, karena banyak yang salah kaprah. Jadi, rasa kebelet pas gugup itu bukan karena badan kita tiba-tiba jadi pabrik urin dan produksi lebih banyak dalam sekejap. Bukan itu. Tapi, ini lebih ke soal otak kita yang naikin volume. Jadi, rasa cemas itu cuma ngerasin sinyal yang udah ada dari kandung kemih kita. Itu aja kuncinya. Secara fisik, ada dua hal yang terjadi. Pertama, adrenalin yang muncrat bikin otot kandung kemih kita jadi super sensitif, gampang banget ke-trigger buat kontraksi. Kedua, pas kita tegang, otot-otot di sekitar panggul juga ikutan kaku. Dan ini secara langsung nekan kandung kemih kita. Nah, bayangin aja, udah sensitif diteken pula. Ya jelas rasanya kebelet banget. Nah, sekarang kita mundur sedikit ke masa lalu. Ternyata, refleks yang sekarang ini rasanya nyebelin banget, dulunya itu sebuah kekuatan super buat bertahan hidup. Keren kan? Kenapa bisa gitu? Gini, coba bayangin kita jadi nenek moyang kita di zaman prasejarah. Tiba-tiba ada macan ngejar. Nah, mengosongkan kandung kemih itu ternyata punya dua fungsi jenius. Satu, badan jadi lebih enteng, biar larinya bisa lebih ngebut. Dua, air seni itu bisa nyamarin jejak bau kita, jadi si macan bingung nyarinya. Cerdas banget kan evolusi itu? Nah, disinilah masalahnya. Di zaman sekarang, otak kita ini ibaratnya masih pakai software versi purba. Dia nggak bisa bedain mana ancaman dikejar macan, mana ancaman mau presentasi di depan bos. Buat dia, ancamannya tetap ancaman. Jadi protokol keamanan yang diaktifin ya itu-itu lagi. Tapi tenang, ada kabar baiknya. Kita nggak harus pasrah jadi korban software jadul ini kok. Kita bisa loh melatih ulang responsnya. Yuk kita lihat gimana cara praktisnya buat ngambil alih kendali lagi. Langkah pertama, bikin sistem saraf kita rileks. Caranya, pernapasan perut. Tarik napas yang dalam, rasain perutnya mengembang, terus buang pelan-pelan. Ini kayak ngirim pesan ke otak, weh, aman, nggak ada macan. Terus coba juga mindfulness. Pas rasa kebelet itu datang, jangan langsung panik. Coba diam sejenak dan sadari. Oke, ini cuma sinyal cemas, bukan beneran penuh. Biarin aja perasaan itu datang dan pergi. Langkah kedua, kita latih langsung kandung kemihnya. Pas rasa kebelet itu nyerang, coba diam, jangan langsung lari. Terus, lakuin 3-5 kali senam Kegel cepat. Kencengin, lemesin. Ini fungsinya kayak ngeklik tombol snooze di otak. Selain itu, coba deh bikin jadwal ke toilet. Misalnya, tiap 2 jam, terlepas dari kebelet atau enggak. Ini ngajarin kandung kemih kita buat jadi lebih sabar dan gak gampang panik. Oh ya, ada tips tambahan nih.
Sebelum ada acara penting yang bikin deg-degan, coba deh kurangin atau hindari dulu yang namanya kafein, alkohol, sama minuman bersoda. Kenapa? Soalnya minuman-minuman ini bisa bikin amplifier cemas di otak kita jadi makin sensitif. Mendingan minum air putih aja. Dan terakhir, ini ada mantra yang bisa kalian coba. Pas rasa kebelet itu datang, bilang ke diri sendiri, ini cuma adrenalin, ini sinyal, bukan perintah. Coba deh diulang-ulang. Dengan ngubah cara kita mikir, kita bisa ngambil alih kendali dari sekadar sensasi fisik. Jadi kesimpulannya, mungkin udah saatnya kita ngubah cara pandang kita. Gimana kalau kandung kemih cemas ini sebenarnya bukan kelemahan, tapi justru sebuah fitur, warisan dari nenek moyang kita yang super canggih pada masanya. Sebuah fitur yang cuma perlu kita pahami, biar bisa kita kendalikan di dunia modern. Gimana menurut kalian?